Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kudu Sopan. Kita kali ini sedang cek untuk persiapan mudik tahun 2024, yaitu cek kaki-kaki di sektor pengereman. Kali ini kita akan mengecek rem bagian belakang. Nah, dan ternyata kita mendapatkan penampakan yang sangat mengejutkan, yaitu bagian kiri piston sudah macet dan rembes, tapi tidak terlihat di bagian luar tromol ya, di bagian roda. Jadi kita juga nggak ngeh. Singkat cerita, bisa dilihat setelah dibongkar, kita lepas mur pipa. Untuk mur pipa ini harus hati-hati karena sering terjadi yang sudah lama tidak dibongkar adalah patah ya saat dibukanya, dan saya mengalaminya dan harus diganti pipa remnya yang baru. Sekalian ganti wheel cylinder merek Saniko Taiwan ukurannya 15/16 dengan harga kemarin itu 125.000. Dilihat dari data buku servis, terakhir ganti itu seal kitnya doang tahun 2016 dan roda bagian kanan ganti sama masternya. Dan sejak tahun 2016 itu kita tidak pernah mengecek lagi rem belakang. Yang waktu dulu juga ganti kampas remnya ya. Ya, itulah akibat dari tidak pernah mengecek dan servis rutin untuk membersihkan ya. Bayangkan 8 tahun dan sekarang 2024 baru dicek. Ya, terbuktilah bahwa rem roda belakang sebelah kiri dan juga sebelah kanan semuanya macet untuk bagian sebelahnya. Jadi masih kan ada dua tuh, kanan kiri dia masih bisa jalan salah satunya, dan satunya udah macet, dan ya harus diganti untuk lebih bagusnya. Dua-duanya baru merek Saniko ukuran 15/16. Kita kasih contoh untuk pembongkarannya. Dongkrak, lalu lepas ban, bongkar tutup tromol. Untuk melepas wheel cylinder atau master remnya ada dua cara. Yang pertama tanpa bongkar kampas rem, yang kedua dengan membongkar kampas rem. Karena kita akan membersihkan sekaligus mengecat ulang, maka kita akan menggunakan cara yang kedua dengan membongkar kampas rem. Hal pertama adalah kita lepas pih per terlebih dahulu. Ada dua per di setiap tromol atau roda. Kemudian lepas per panjang bagian atas dan per kecil di bagian bawah. Kita harus ingat-ingat bagian-bagian dari part yang kita lepas supaya nanti pemasangannya tidak bingung. Bisa kita merekam video seperti ini. Pasang lagi ternyata ini macet ya. Ini harusnya bisa muter. Setelah kita bongkar ternyata setelannya ini macet. Nah, bagian ini yang ada geriginya itu harusnya bisa berputar dengan yang berbentuk huruf seperti U ini. Cantelan U-nya ini berputar, nggak cuma mur bautnya. Jadi kita harus bongkar dan bersihkan. Terus nanti kita akan kasih grease atau stempet lagi. Cara bersihan dulu. Yang kamu kasih stempet. Untuk perakitan kita pasang terlebih dahulu per bagian bawah yang kecil, lalu pasang setelan kampas dan per panjang pada kampas sebelah kanan. Setelah itu pasang spih per bagian kanan terlebih dahulu. Selanjutnya pasang spih per bagian kiri, lalu pasang setelan rem di kampas bagian kiri juga, dan pasang per yang panjangnya. Ini agak sulit karena perlu tenaga yang ekstra untuk memasang per panjang bagian kiri. Setel kerapatan kampas dengan tutup tromol. Settingannya adalah tutup tromol mudah masuk ke dalam 4 baut, tapi ketika rem tangan ditarik 3/4 tarikan, roda tidak berputar. Nah, itu biasanya saya setel seperti itu. Jangan lupa semua bagian part dibersihkan dan dicat ulang supaya lebih awet. Kemudian lakukan hal yang sama pada roda sebelah kanan. Setelah semua beres, kita bleeding ulang minyak rem. Di sini minyak rem yang saya pakai standar, yaitu menggunakan DOT 3, itu pun sudah cukup bagus. Untuk merek sih bebas. Di sini saya menggunakan apa kemarin ya? Prestone kalau nggak salah. Oke, tips supaya tidak terjadi seperti saya. 8 tahun dari servis sebelumnya, yaitu tahun 2016, dan baru dicek sekarang tahun 2024 sebelum lebaran. Nah, mantap kan? Usahakan ya, setiap minimal 1 tahun sekali bongkarlah ya, dan cek kondisi ban belakang. Cek semua bagian mulai dari kampas, master, dan lain-lain. Jika terjadi rembes bisa langsung ditangani. Hanya mungkin ya, hanya servis master remnya doang atau ganti sealnya doang.
Jadi nggak sampai harus satu set ganti wheel silindernya atau masternya. Bisa dilihat di video tahun 2016 Juni nih ya, Juni 2016 kita pernah ganti kampas rem original Toyota. Terus kabel rem kabel rem tangan yang kiri dan kanan dulu juga sempat macet. Terus seal karet master yang sebelah kiri Saiken original. Terus master rem belakang atau wheel silindernya merek TRW ukuran 15/16 juga. Ini pernah diganti yang sebelah kanan tahun 2016, sedangkan yang kiri belum pernah ganti. Berarti nggak tahu dari sejak kapan nih tulisannya. Jadi ya setelah itu semuanya 8 tahun tidak pernah dicek. Jadi ya mantap lah. Salah satunya pasti ada yang macet, bahkan ada yang rusak. Bagaimana kok pengeremannya, apakah lancar-lancar aja? Lancar karena baru kemarin itu kita servis juga beberapa tahun yang lalu ya, servis juga rem depannya. Jadi kebantu sama rem depan dan ternyata ya rem belakangnya yang bobrok udah hancur. Setelah semuanya terpasang atau setelah semuanya beres servis, jangan lupa kalau bepergian bannya dipasang ya, dan bautnya juga dikencangkan. Kalau bisa sih pakai kunci momen atau kunci torsi supaya kekencangannya rata. Kalau semua sudah terpasang tapi mobil kok belum jalan, nggak bisa jalan, nah ini perlu dicek. Jangan-jangan masih didongkrak mobilnya. Solusinya ya turunilah dongkraknya. Nyablak aja terus sampai durasi lebih dari 5 menit. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.